Assalamualaikum Bang Andi. Saya Bu Hani. Ada yang ingin saya tanyakan ini Bang. Daripada saya mikir-mikir, maksudnya apa jawabannya, saya tanya langsung aja sama Bang Andi. Mohon maaf sebelumnya Bang. Yang ingin saya tanyakan, selama ini saya ber-DN itu belum sampai masuk ke kesadaran jiwa. Karena saya ingat tausiah dari Bang Andi di YouTube, kalau untuk masuk ke kesadaran jiwa, tubuh kita, jasad kita harus mati, alias harus tidur, harus ngantuk, keadaan tertidur jasad kita, jadi baru bisa masuk ke jiwa, karena tidur itu pintu masuk ke kesadaran jiwa. Masalahnya di sini saya itu tidak pernah sampai ke kesadaran jiwa, selalu di kesadaran jasad gitu. Meskipun daya itu kuat, bermacam-macam daya, tapi kenapa tidak bisa ngantuk Bang. Meskipun saya DN sampai 2 jam itu tidak ada rasa ngantuk sama sekali. Saya berusaha fokus sama Hu Allah, tapi kok nggak ada sedikit pun itu ada tanda-tanda ke pintu jiwa. Cuman yang saya ingat hari ketiga waktu awal DN itu, yang terakhir itu ada rasa ngantuk, tiba-tiba itu tenang banget itu tenang banget, saya kepinter tidur, itu baru alarm bunyi, itu aja yang ada rasa ngantuk. Setelahnya sampai sekarang nggak pernah ada rasa kayak gitu Bang. Bukan saya itu kepingin ngarep-ngarep agar masuk ke kesadaran jiwa, itu ya bukan begitu. Cuman saya berusaha fokus, kok nggak ada, semua itu kok masih di jasad kayak gitu. Itu pertanyaan saya Bang, apa saya kurang fokus atau saya kurang bagaimana Bang, tuh mohon pencerahannya. Itu pertanyaan saya yang kedua. Terus pertanyaan saya yang kedua, dalam karena saya istiqomahkan berzikir nafas, walaupun saya belum mencapai ke kesadaran jiwa itu, ternyata ada pengaruhnya sama sholat fardu yang biasa saya kerjakan Bang. Dalam arti wiridnya saya setelah sholat fardu selalu wirid gitu ya, wirid yang disuarakan gitu, baik subhanallah, la ilaha illallah, terutama itu Bang. Itu semua wirid yang saya ucapkan setelah sholat fardu itu semua itu berdaya, punya daya seperti waktu DN Bang. Apalagi saya mengucapkan la ilaha illallah itu sambil terpejam mata, itu dayanya itu sama persis waktu ber-DN. Ya saya terdongak ke atas, juga tersujud sebentar, lalu tertelentang tangan dan kaki, itu sama persis itu Bang. Itu dayanya. Itu apa memang seperti itu gitu Bang? Apa membawa pengaruh pada saya ke wirid atau bagaimana itu? Saya cepat sekali mendapatkan daya, cuman saya itu nggak masuk ke jiwa, itu maksud saya, itu yang saya tanyakan, itu di sini saya tuh kurang apa gitu, apa ke fokusan saya kurang, apa ke relaksasian saya kurang dalam mengatur nafas, karena saya pikir saya sudah cukup rileks, saya sudah cukup fokus kayak begitu. Tapi memang saya sadari untuk kesadaran sehari-hari tentang Allah itu, saya memang yang terutama keseharian Bang, itu memang saya akui, itu semua saya saya selalu melibatkan itu Allah dalam segala hal. Tapi kalau untuk kespiritualnya ini, saya tuh yang kurang masuk kayak begitu Bang. Walaupun daya tuh kuat sekali, saya gampang sekali begitu habis niat gitu, saya cukup ambil nafas cuman 1 menit aja itu langsung daya keluar itu Bang. Itu cepet sekali. Sekarang dayanya itu lebih lebih macam-macam gitu. Tapi ya itu tadi, ngantuknya itu kok nggak ada sama sekali, biarpun saya DN 2 jam lebih itu ya tetap aja gitu Bang. Fokusnya itu ya fokus pada nafas yang keluar. Saya bukan fokus pada dayanya, pada saya amati keluar masuknya itu melalui hidung. Tapi ya itu tadi, nggak ada pintu masuk ke jiwa karena nggak ada ngantuk sama sekali. Itu bagaimana Bang? Sekali lagi terima kasih atas pencerahannya Bang Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fani sudah berbagi cerita.
Jadi mengenai untuk masuk kepada kesadaran jiwa itu ada 2 ya. Coba nanti dicari lagi video saya tingkatan kesadaran jiwa. Tingkatan yang pertama kita masih tersambung dengan jasad. Kita masih merasakan bahwa kita ini jasad. Dan kesadaran jiwa yang kedua sudah terpisah dari jasad ya. Itulah yang terjadi bahwa tubuh kita tidur tetapi jiwa kita sadar ya. Kita masuk ke wilayah rohani. Jadi untuk teman-teman, saudaraku pengamal zikir nafas, jangan sampai dikejar-kejar ya. Karena wilayah ini juga suka-sukanya Allah. Allah memberi kepada seseorang yang Dia kehendaki. Walaupun seperti apapun kita berlatih, sekuat apapun kita berlatih, kalau masih ada rasa ingin ya, aku ingin bang masuk pada kesadaran jiwa. Ketika ada ingin, di situ ada ego, ada kehendak diri. Nah di situ biasanya nggak dapat. Jadi bagaimana biar saya bisa dapat bang? Ya jangan minta-minta. Karena saya juga mengajarkan tentang zikir nafas ini, apa yang saya sampaikan di YouTube itu suatu pengalaman yang saya jalani dan gak pernah saya angan-angankan. Tidak pernah saya istilahnya ya minta-minta gitu ya. Bahkan guru saya dulu ketika mengajarkan, saya punya sensasi ini, sensasi itu. Dia hanya satu kata yang dia sebutkan. Apa dia bilang? Teruskan saja zikirmu. Besok nanya lagi, teruskan saja. Ya macam tukang parkir. Ya, tapi disitulah ketika kita punya adab yang baik kepada guru, ya guru sudah ngomong teruskan, ya kita teruskan. Akhirnya saya ya latih terus tanpa mengharap apa-apa. Dan gak pernah dijelasin seperti saya. Ya, mungkin teman-teman masih enak sekarang. Ketika bingung, nanya, dijawab. Ya kan? Saya memberi jawaban, memberi penjelasan. Kalau saya dulu belajar dengan guru saya gak pernah. Dia mau menceritakan sensasi ini maknanya apa, nanti kesana bagaimana, gak pernah diceritakan. Istilahnya disuruh cari sendiri. Ya. Ibarat kata yang dia beri hanya cangkul ya kan. Ingat kali saya itu, guru saya bilang, saya kasih kamu cuma cangkul. Dengan cangkul ini kamu pakai, kamu olah. Nah, jadi disitulah tidak dikasih tekniknya. Jadi saya menjelaskan bukan sebagai parameter. Jangan teman-teman ketika Bang Adi udah jelaskan tuh 2 tingkatan kesadaran jiwa. Yang pertama di jasad, yang kedua udah terpisah dari jasad. Dan saya nggak dapat bang yang terpisah dari jasad ini. Kita lalu merasa diri kita gagal. Itu salah, nggak boleh. Ya, ada istilahnya ya rezeki-rezekian lah. Wilayah spiritual ini bisa bakat, bisa juga hidayah Allah. Ya, nggak semua orang dapat. Dari sekian banyak yang belajar, yang menyimak di YouTube, yang bercerita dengan saya, yang betul-betul paham tentang kesadaran jiwa, ya segelintir orang. Ya, gak semua orang dapat. Nah itu ketika kita punya keinginan, aku ingin menguasai, ya itu gak akan dapat. Jadi amalkan saja zikir nafasnya. Nanti kalau suatu saat mengalami, lalu ketemu itu di YouTube saya kan, oh Bang Adi udah jelaskan begini-begini, oh berarti saya sudah sampai sini. Nah begitu aja parameternya. Jadi apapun yang saya sampaikan di YouTube, biar teman-teman paham kita ini sudah kilometer berapa perjalanan kita. Jadi gak perlu kita kejar target ya. Gak perlu kita istilahnya ingin cepat bisa. Nah jadi wilayah ini juga ketika ada nafsu, ada ego, makin gak dapat, makin capek. Nanti yang ada dayanya hilang, gak ada rasa, ya kan. Yang lain ceritanya bang macem-macem bang. Hebat kali pengalamannya, luar biasa sekali. Kepingin juga saya bang, ya kan. Nah ketika ingin, kepingin, nah ya gak dapat.
Karena Allah Maha tahu segala isi hati. Mana yang ikhlas, mana yang masih ada nafsu, Allah Maha tahu. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita nggak bisa meraihnya jadi kecewa, ya. Kalau macam Bu Fani tadi bilang, "Bang, saya nggak rasa ngantuk, Bang, saya sadar. Dan saya nggak pernah ngerasa ngantuk." Bang Adi bilang untuk masuk ke jiwa itu harus ngantuk, ya. Mungkin bisa jadi, ini kemungkinan ya. Kalau menurut pengalaman saya itu selalu mengalami step by stepnya ngantuk dahulu, baru masuk ke jiwa. Ya, mungkin bisa jadi ada juga teman-teman yang dia itu sudah terpisah tapi nggak paham bahwa dia sudah terpisah. Ya, pernah nggak teman-teman ketika kita tidur, kita bawa zikir nih, kita tidur. Ya, tapi kita merasa tidak tidur. Padahal sejatinya jasad kita tidur, cuman kita merasa tidak tidur. Ya, itu tandanya sudah terpisah, cuman kita nggak sadar bahwa sudah terpisah. Bisa jadi seperti itu. Kalau ada teman-teman yang merasa, "Bang, saya nggak pernah merasa tidur, Bang." Ya, tapi kita ngorok gitu kan. Jadi pernah itu, istri lagi ngomong apa, saya dengar gitu kan. Istri lagi ngobrol, saya dengar. Habis itu ketika saya terbangun dari tidur, dari zikir saya langsung tanyakan, "Kok kamu tahu? Padahal saya lihat tadi kamu tidur," katanya. Ya kan? Berarti kita itu sejatinya udah terpisah, cuman kita merasa tidak terpisah. Ya. Makanya orang-orang yang seperti ini ya dengar suara sedikit aja dia bisa langsung tahu gitu. Ya. Jadi jangan dicari wilayah spiritualnya, nanti kecewa. Jadi kita dalam mendekat kepada Allah itu luruskan niat, murnikan niat, ya. Jangan sampai kita kejar target, jangan sampai kita ingin bisa. Apalagi kalau kita masih sebulan 2 bulan, masih 6 bulan, masih pemula lah mengamalkan zikir nafas ini. Terus ingin cepat bisa ya susah, ya. Jangan kita minta-minta. Dan itu bukan sebuah bukan sebuah sesuatu yang harus diraih kesadaran jiwa itu. Allah bilang berzikirlah kepadaku sebanyak-banyaknya, ya. Baik duduk, berdiri, berbaring, ya sudah zikir aja, jangan kita minta-minta harus mencapai kesadaran jiwa, ya. Yang saya inginkan teman-teman mengamalkan. Ketika sudah mengamalkan, sudah mengalami, habis itu nonton YouTube saya. Ya kan? Oh, ternyata saya sudah di sini. Bang Andi udah jelaskan di YouTube. Nah, berarti kita sudah paham sampai mana perjalanan kita, ya. Nah, kalau kita belum sampai ke situ, belum merasakan itu, jangan diminta-minta. Karena kalau di diri kita sudah ingin, makin gak dapat nanti. Ya. Habis itu mengenai daya, "Bang, saya termasuk cepat, Bang. Paham saya daya, Bang. Peka saya daya." Ya. Jangan hanya di saat zikir nafas saja. Ya. Bawa dalam segala gerak. Dalam sholat, daya itu bawa. Dalam zikir, ya. Kita wirid zikir-zikir yang lain, bawa. Dalam mengaji, bawa dayanya. Ada rasa sambungnya kan. Nah, dan ini kalau tentang daya ini kita ingin explore lagi, luar biasa. Ya. Kalau tentang daya ini kita bisa explore lagi, bisa untuk apa saja. Contohnya ini saya buka lah ini ya, biar teman-teman paham. Kenapa ketika mendengar audio-audio saya, mendengar semua konten YouTube saya, mendengar ceramah saya, banyak teman-teman itu kena. Ya. Kok ceramah Bang Andi itu nusuk ya, Bang? Masuk ke kolbu saya, Bang. Kok rasanya menghujam di hati saya, Bang? Ya karena ada daya. Itu saya explore. Jadi bukan hanya ucapan kosong, tapi sudah ada daya Allah. Ya. Makanya itu berenergi dia. Nah,
Jadi kita kalau sudah paham daya ini, bawa dalam kehidupan, bisa apa saja. Bisa kita menasehati orang, ya. Bisa kita ngobrol sama orang. Bisa kita dalam bersosial, segala macam. Pakai terus daya Allah. Jadi di situ ada yang namanya bismillah. Segala gerak-gerik hidupku ya bersama Allah. Ada Allahnya. Itu karena dayanya tersambung kepada Allah. Ya misalkan kita nolong orang nih. Ada orang susah, ya. Orang ini nggak minta bantuan. Orang ini nggak minta dikasihani. Orang ini nggak minta dibaikin misalnya. Tapi hati kita membaca ini orang sedang butuh bantuan. Ya kan? Terbaca itu. Ketika terbaca kita menolong. Menolongnya juga pakai daya. Bukan karena nafsu kita. Ya Allah, aku membantu karena Engkau ya Allah. Kuserahkan uang ini, kusedekahkan uang ini atas perintah-Mu ya Allah. Nah, explore lagi tentang daya-daya ini. Daya ini kalau kita sudah paham daya, kita bisa akan paham perintah-perintah Allah. Ya. Seperti ilham, Allah berkata-kata, itu kita akan paham. Allah hujam langsung di hati kita lewat daya itu juga. Lalu apa lagi? Kita bisa berinteraksi dengan Allah. Ya. Kita bertanya, Allah menjawab. Nah, kalau kita paham daya itu enak. Ya Allah, aku mau begini. Ya Allah, aku mau begitu. Apa yang harus kulakukan ya Allah? Kira-kira baik enggak ya Allah? Nanti Allah akan ngomong itu. Begini saja, begitu saja. Tapi lewat daya. Ya, kita paham dayanya kemana. Nah, jadi dieksplor. Jangan hanya hebat berspiritual, tapi dalam kehidupan kita nggak paham ini. Untuk apa istilahnya, mengembangkannya, ya. Mungkin teman-teman ketika berzikir, bang, saya rasakan Allah yang dekat. Apalagi, bang, saya bergetar, bang, merinding saya, bang, merasakan Allah yang dekat. Ada dayanya, bang. Ubun-ubun saya, bang, terbuka. Ada daya yang naik, kak. Seolah saya mendongak ke atas. Kalau nggak bisa dibawa dalam kehidupan, nggak ada guna itu. Ya. Ketika duduk bisa kau rasakan Allah yang dekat. Ketika bersosial, berinteraksi dengan orang ramai, ya, kembali kita kepada kehidupan, kosong daya kita. Ya nggak ada guna duduk tadi itu. Jadi harus selalu dibawa itu daya itu. Sambung terus, ya. Makanya bagi teman-teman ketika sudah mulai mengamalkan zikir nafas, ya ibaratnya kalau bahasa listriknya cepat konslet. Cepat konslet itu begini. Kita ketika mendengar nama Allah itu hati kita langsung ser gitu kan. Ada daya tuh, ada rasa sambung itu kepada Allah. Ya kan? Pokoknya udah dengar nama Allah aja udah langsung. Apalagi kalau kita pakai ibadah, pakai zikir, dalam sholat, dalam mengaji, ya, dalam berbicara, itu juga kalau daya itu kita bisa explore, mantap. Ya. Jadi semua ada energinya. Energinya ya energi Allah. Karena kita sudah tersambung kesadaran kita kepada Allah. Nah, itulah tujuannya kesadaran jiwa. Jangan kita kesadaran jiwa dalam spiritual yang dikejar-kejar. Ya. Itu hanya segelintir orang yang dapat. Nah, jadi jangan sampai nanti kita jadi kecewa, bang. Udah 2 tahun saya yang mengamalkan zikir nafas, bang. Nggak dapat juga itu, bang, kesadaran jiwa. Nggak paham juga saya kesadaran jiwa. Dalam kehidupan paham nggak? Ya. Nah, kalau dalam kehidupan paham, dalam gerak-gerik hidup paham, ya sudah. Itu yang lebih bagus. Ya. Ingin begini, ingin begitu, kita berisan kepada Allah. Tersambung kesadaran kita kepada Allah. Ya. Melihat pemandangan cantik, indah kali ya Allah. Ini semua ciptaan-Mu ya Allah. Sungguh luar biasa kuasa-Mu ya Allah. Ya, terpana hati kita kan. Yang kita lihat pemandangan, yang kita lihat makhluk. Tapi hati kita, jiwa kita sambungnya kepada Allah.
Itulah sejatinya kesadaran jiwa. Ya. Atau kita diusilin orang, disenggol orang di jalanan, ya kan? Terpancing emosi kita. Ya. Bisa nggak kita kesadaran jiwanya aktif? Kalau kesadaran jiwanya aktif, dia akan bisa menyaksikan ego dan nafsu dirinya. Ketika kita marah, kita emosi, ya, jiwa itu berdiri sendiri, dia nggak mau dia ditunggangi, ya. Nah, kalau kesadaran jiwanya aktif, malulah aku marah-marah begini. Aku bilang sadar Allah, tapi kok nafsu muncul, aku tak sadar nafsu. Ya kan? Nah, jadi explore lagi di kehidupan. Jadi bagi teman-teman saudaraku yang baru mulai mengamalkan zikir nafas, kalau seandainya nggak paham bang kesadaran jiwa yang bang Andi jelaskan di YouTube, ya sudah, nggak usah dicari-cari, ya. Karena apa? Kita belum ke situ. Nanti suatu saat, ya saya doakan mudah-mudahan Allah bukakan nanti. Suatu saat dikasih kita ke sana. Nah, ketika nonton YouTube saya akan paham, ya. Oh, saya sudah sampai sini. Bang Andi udah cerita. Oh, berarti saya sudah di sini. Nah, kalau kita belum ke sana, ya jangan diharap-harap, jangan diminta-minta, ya. Memang inilah apanya istilahnya, wilayah hakikat itu ya ada baiknya, ada buruknya. Makanya banyak orang nggak mau menceritakan. Karena apa? Karena kalau diceritakan orang juga kepingin, ya. Di situ jadi timbul nafsu. Tapi kalau nggak diceritakan, ya kita nggak paham kita udah sampai mana. Makanya saya menceritakan bagi yang sudah mengalami. Bagi yang belum mengalami, ya nggak usah diharap-harap, ya. Niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gak usah kita minta ini, minta itu, gak usah. Ya. Bersyukurlah kalau masih ada daya. Banyak teman-teman yang zikir, bang gak ada daya apa-apa bang. Kemarin kencang dayanya, hari ini kosong bang. Seolah-olah terputus bang. Karena apa? Banyak orang berzikir cari daya, bukan cari Allah. Akhirnya daya gak ada. Putus dayanya. Ya. Jadi mengenai wilayah spiritual itu tidak semua orang dapat, hanya orang-orang pilihan, ya. Kalau kita belum dapat, jangan putus asa. Mungkin belum sekarang, ya. Allah hanya ingin kita tuh ikhlas dulu. Amalkan zikir nafas dengan ikhlas, baru Allah kasih. Kalau di hati kita masih ada ingin ini, ingin itu, dan Allah Maha tahu kita tidak ikhlas, ya nggak dikasih, ya. Nah, karena juga wilayah kesadaran jiwa ini ya wilayah rahasia. Karena kalau kita dapat pun, kalau kita nggak pandai terjemahkan, nggak pandai mengolahnya juga nggak ada gunanya. Makanya ya saya lebih tekankan di kehidupan. Bagaimana setelah mengamalkan zikir nafas, apa yang berubah lebih baik? Nah, itu dalam kehidupan kita bawa. Ya kan? Bang, saya jadi istilahnya ya merasa dipantau bang. Ada rasanya itu, ya kan? Merasa dipantau, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga gerak-gerik hidup saya ya lebih berakhlak bang. Takut saya mau begini mau begitu, nggak seperti dulu. Kalau dulu ya biasa aja, nggak ada takutnya. Kalau sekarang saya takut bang. Nah, itu sudah benar, itulah kesadaran jiwa. Terpisah dia, jasadnya seperti biasa beraktivitas, tapi jiwanya berduaan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, menyaksikan Allah. Itulah kesadaran jiwa yang utama, ya. Karena wilayah kesadaran jiwa yang spiritual kalau dicari-cari, andai kata dapatlah, ya, suatu saat dapat kita, bahaya itu. Itu butuh bimbingan. Banyak orang jadi gila itu karena apa? Sudah senang wilayah spiritual itu, ya. Sudah senang dia wilayah sana. Itu yang parahnya awal-awal gila.
Awal-awalnya nggak mau banyak ngomong ya, banyak menyendiri, nggak suka lagi keramaian, senang yang sepi-sepi ya kan. Inginnya berinteraksi di dalam diri, inginnya bermeditasi ya kan. Sering dia meditasi berjam-jam, sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali ya. Berzikir ya, duduk timpu aja. Karena apa? Luar biasa itu alam-alam di sana itu ya kan. Nah ini rawan ini wilayah ini. Kalau kita nggak kuat, gila. Pikirannya berfantasi kemana-mana lah, ya. Karena saya dulu merasakan 2 tahun saya gila. Setiap hari saya bilang sama istri, jangan diganggu saya ya. Dari jam setengah 7 maghrib itu saya mulai berzikir nafas. Begitu azan isya saya stop, saya lanjut sholat isya ya. Lalu setelah sholat isya saya sambung lagi zikir nafas. Jam 10 malam baru saya itu selesai, baru saya makan malam. Itu lagi gila-gilanya dulu. Karena apa? Alam di sana itu luar biasa. Ya. Nah, di situ tak ada panduan, tak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mengingatkan, ya bablas. Ya untung aja istri saya agak keras sedikit kan. Dimarahin, direpetin, diomelin. Nah, terakhir sadar juga saya. Nah, bagi teman-teman yang minta-minta ingin kesadaran jiwa yang lepas dari jasad ini rawan. Sangat berbahaya. Ya, jangan diminta-minta. Kalau dapat pun itu resikonya besar juga. Ya, besar resikonya. Bayangkan aja 2 jam alam dunia sama seperti 4 atau 5 hari alam di sana. Ya, makanya senang kita main ke sana. Ya, jangan ganggu saya, kunci kamar. Zikir kita 2 jam, di sana kita berhari-hari. Ya. Nah, ini yang berbahaya ini wilayah ini. Bisa gila nanti. Jadi saya tidak tekankan, saya tidak anjurkan, saya cuman berbagi pengalaman, berbagi kisah. Ketika teman-teman paham wilayah kesadaran jiwa, ya oh berarti saya sudah di sini bang. Oh tanda-tandanya saya sudah alami seperti Bang Andi bilang. Nah, gitu aja. Jadi jangan diminta-minta. Yang lebih utama adalah di kehidupan. Di kehidupan bagaimana kita ya lebih berakhlak, lebih lembut. Kita lebih menjadi manusia yang betul-betul manusia ya. Jangan badannya manusia tapi sifatnya setan ya. Jadi kita jadi manusia yang betul-betul manusia lah. Berakhlak, beradab, istilahnya ya saling peka pada sesama, itulah manusia. Ya. Jangan kita pada sesama butuh bantuan, tutup mata kita, nggak peduli kita, lu gua, itu di mana letak manusianya? Ya. Jadi kita kembali kepada adab, kepada akhlak, kembali kepada ketakwaan, ya. Ya kalau dulu kita kurang lah kalau dibilang syariat. Saya dulu bang maksiat terus bang, syariat Allah itu nggak pernah saya jalankan. Sholat nggak pernah, ya. Puasa nggak pernah, ngaji nggak pernah. Dengar nama Allah aja saya rasanya risih, ya. Itu dulu kan. Nah, ketika mengamalkan zikir nafas, kok senang ya bang, rindu saya sama Allah bang. Ya, rasanya mau ngaji, pokoknya senang saya tentang agama. Nah, itu tandanya kesadaran jiwa kita sudah aktif. Ya. Ke situ arahnya. Semakin kita berubah lebih baik, semakin takwa kita kepada Allah. Jadi takwa kita bukan karena kita mampu. Ya, takwa kita karena Allah kita rasakan dekat. Ya. Dulu kita dengar azan biasa aja. Nah, sekarang dengar azan bergetar hati kita. Karena apa? Sudah ada kesadaran. Ya kan? Nah, itu arahnya ke situ. Jadi bagi teman-teman yang mengamalkan zikir nafas, kalau seandainya bang nggak dapat ini, nggak dapat itu, ya kembali kepada kehidupan.
Bagaimana hidupmu? Berubah lebih baik nggak? Kalau zikir nafas nggak berubah-berubah ya berarti belum duduk itu ilmu zikir nafas. Tapi kalau seandainya kita mengamalkan zikir nafas, bang, aku lebih ridho bang kepada Allah. Dulu kalau banyak ujian datang aku rasanya marah-marah bang, mengeluh aku bang. Kalau sekarang kok ridho aku bang. Ya, nah itu berarti zikir nafasnya udah bagus. Ya, apalagi kalau dulu bang malas sholat, sekarang jadi sholat. Dulu pemarah, sekarang pemurah. Ya, lembut kita sama orang, dah jarang kita marah-marah. Ya kan? Berarti kesadarannya aktif. Itu kuncinya. Jadi bukan wilayah spiritual. Jangan dicari-cari wilayah spiritual itu. Nah, disinilah saya baru paham kenapa guru saya dahulu nggak pernah menceritakan. Teruskan saja zikirmu, katanya. Guru saya mengalami hal ini, mengalami hal itu. Maknanya apa guru? Teruskan saja zikirmu. Banyak murid yang kabur, nggak sanggup lagi belajar. Ya, karena apa? Tiap hari teruskan. Kalau saya tekad saya, jaga adab saya. Wah, guru sudah bilang teruskanlah. Begitu saya teruskan masuk kepada kesadaran jiwa, baru saya paham. Jadi nggak perlu tanya guru lagi, ya kan? Nggak perlu tanya. Akan kita rasakan sendiri kalau kita patuh kepada guru. Ya, intinya keberkahan ilmu itu adalah ketika murid itu patuh, manut. Jadi jangan sampai kita guru suruh lain, kita buat lain. Nah, susah nanti. Ya, keberkahan ilmu itu ketika kita nurut. Nah, jadi untuk teman-teman, saudaraku yang lain, jangan sampai dicari-cari ya. Beda ya. Zikir nafas ini bukan ngilmu. Kalau kita anggap itu suatu ngilmu, aku ingin mendapatkan ilmu zikir nafas. Akhirnya duduk kita amalkan tiap hari. Ingin menguasai ilmunya, itu salah. Itu namanya ngilmu. Tapi kalau aku hendak memperbaiki bang, diriku bang. Semoga dengan mengamalkan zikir nafas, aku lebih bertakwa kepada Allah, ya kan? Hidupku lebih tenang, ya. Aku berubah lebih baik. Nah, kalau arahnya ke situ, insya Allah berubah hidup kita, tenang, enjoy, ya. Jadi jangan sampai kita ingin mendapatkan ilmu. Aku ingin ilmu, aku ingin menguasai ilmu zikir nafas. Aku ingin juga merasakan seperti yang lainnya, nggak dapat nanti. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.